kalian nggak bisa tahan lama kan? Nah itu makanya aku pengen nanya tuh, orang yang ngirim makanan itu benar gak sih sebagai tanda orang baik menurut Allah dan Rasulullah, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita di hari yang masih dalam suasana lebaran ya. Karena masih bulan Syawal. Syawal artinya meningkat. Harusnya amalan perbuatan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan makin meningkat setelah kita digodok selama sebulan Ramadan. Nah, ternyata tanda-tanda orang baik itu dilihat bagaimana dia memperlakukan orang dengan cara apa? Memberikan makanan. Ketahuilah kalau uang yang dibagi belum tentu sampai, belum tentu digunakan dengan baik. Nah, karena bisa jadi uang itu bisa jadi digunakan untuk melakukan maksiat. Tapi kalau makanan itu langsung dinikmati. Makanya jamuan makanan itu didoakan malaikat. Jadi kalau orang menjauh makanan, sepanjang jamuan itu masih ada, sepanjang itu malaikat berdoa. Sepanjang itu malaikat berdoa. Makanya di daerah Makassar itu dilarang cuci piring kalau masih ada tamunya. Jangan. Oh iya? Jangan, enggak boleh. Ustaz? Biarkan malaikat berdoa dulu. Nah, jadi gitu. Jadi ini Rasulullah SAW menegaskan bahwa sebaik-baik kalian adalah ia memberikan makanan. Di riwayat Ahmad disebutkan yang terbaik itu memberi makan. Hati-hati ya. Ada di hari kemudian nanti orang ditusuk hidungnya. Karena? Kalau ditusuk matanya orang udah tahu melihat yang diharamkan, mendengarkan yang diharamkan, ditusuk telinganya, berbicara mungkin ditusuk mulutnya. Bagaimana dengan orang yang ditusuk hidungnya? Siapa itu? Orang yang menyakiti hidung tetangganya, hidung orang disebabkan masakan yang dia masak sehingga tercium baunya. Oh, dia masak tapi tetangganya gak dibagi, padahal tetangganya kelaparan ya? Iya, jadi sebaik-baik kalian yang memberikan makanan, itu bisa jadi makanan, itu menyebabkan orang merasa puas. Bisa jadi makan, maaf, tanpa menyinggung perasaan. Kalau kenapa makanan di rumah itu cepat kenyang kita. Ya. Sementara makanan yang dijajakan itu maaf, kita harus pingin terus lapar mata. Terus ya. Kenapa? Karena banyak mata-mata orang miskin, mata-mata orang yang ingin makan makanan itu tapi tidak punya duit. Sehingga berkahnya tercabut sedikit. Ya Allah. Nah, nih memberi makan orang yang kelaparan, sekali lagi memberi makan orang yang kelaparan termasuk amalan yang dapat menghapuskan dosa. Sekali lagi, menghapuskan dosa kalau kita memberikan makanan. Dan mengundang turunnya rahmat serta menyebabkan diterimanya taubat. Jadi kalau mau bertobat sebaiknya gini. Kan kita sebelum kita berdoa kan puji-puji dulu Allah. Ya. Nah, gimana caranya supaya kita diterima doa ampunan kita? Berbagilah. Baru engkau bertobat. Itu salah satu metode supaya tobat kita diterima adalah memberi makan orang. Makanya ada kafarat memberi makan 60 orang miskin. Kalau ada dosa, kadang-kala pelanggaran-pelanggaran itu memberi makan. Nah, lalu ada orang memberi makan, tapi memang ada orang gemar memberi makan. Sebagaimana Halilullah, Nabi Ibrahim alaihissalam itu menjadi sahabatnya Allah. Sahabat Allah, kenapa? Karena Nabi Ibrahim tidak mau makan kalau tidak ada temenin. Sampai berjalan 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo mencari orang yang supaya ada yang temenin dia makan. Gitu sementara ya. kita mungkin makan kerupuk, ngumpet. Ngumpet takut diminta orang. Nah, siapa yang gemar memberi makan orang lain, maka disediakan baginya pintu khusus di surga dan makanan serta naungan di hari kemudian. Ayo memberi makan. Masya Allah. Apalagi dalam kondisi sekarang seperti ini ya Ustaz ya. Kalau bulan Ramadan banyak orang lapar karena memang puasa kan. Tapi lebih lapar lagi nanti setelah Ramadan. Karena tiap hari. Nah kalau punya kelebihan rezeki Masya Allah kita berbagilah kepada yang membutuhkan. Insya Allah itu adalah tanda orang baik menurut Allah dan Rasulullah. Baik jamaah, akan kita lanjutkan lagi pembahasan kita setelah ini. Aku mau ngingetin nih, setelah ini akan ada juga segmen curhat online. Jadi jamaah yang ada di rumah bisa curhat nanti sama Ustadz nih. Caranya gimana? Caranya gampang, tinggal kirim nomor telepon kalian ke email kita di islamituindah@transtv.co.id. Dan insya Allah di segmen keempat juga ada yang baru Ustadz Maulana. Apa itu? Ensiklopedia Islam. Terus terang ini segmen yang saya suka banget. Suka ya? Karena kenapa treatment ini adalah bagaimana kita betul-betul mengenal agama Islam semakin dekat. Karena banyak istilah-istilah kita mau tahu. Nah itu dia makanya sayang banget kalau sampai kelewatan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, Alhamdulillah.